Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pagi bangun subuh, berangkat kerja, belum sempat sarapan. Sampai kantor langsung bak-bik-buk kerja, sampai makan siang, pulang malam, kerasa capek. Yang Anda butuhkan apa? Tidur gitu ya. Tidak semua orang bisa menikmati tidurnya gitu ya. Kalau kita ngomong tidur itu hanya sebatas oke menjamin mata, that's it. Besok pagi bangun lagi. Sesimpel itukah yang disebut dengan tidur? Atau sebenarnya ada beberapa indikator gitu ya bahwa oh ini yang disebut dengan tidur. Tidurnya udah oke atau belum dan lain sebagainya. Nah semua orang itu sebenarnya pingin tidur yang berkualitas, betul nggak sih? Kayak pagi bangun tidur harusnya badan udah segar. Tapi nggak ngerti nih ya pas mau tidur itu kayak kepikiran banyak hal. Entah ngomongin masalah pekerjaan, percintaan, cicilan, dan lain sebagainya. Itu kayak numpuk semua ya di pikiran kita, di otak kita kayak aduh mau tidur aja susah banget gitu ya. Karena banyak banget yang dipikirin akhirnya itu ngeganggu tidur kita dan akhirnya tidur kita nggak berkualitas. Terus gimana dong cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita? Makanya hari ini kita akan membahas apa aja sih cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Karena biasanya kalau tidur kita baik, kesehatan kita juga baik. Pasti semua orang ingin seperti itu ya. Tapi gimana caranya nanti kita bahas. Oke, sebelum kita bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tidur. Wih, kayaknya banyak banget ya mitos fakta seputar tidur yang kayaknya nggak ngerti ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita bahas satu-satu yuk. Kita lihat yang pertama ya. Hah, ini dia ya. Ini kalau digabungin jadi paduan suara nih ya, jadi choir. Mengorok, snoring. Nah, orang selalu kepikiran bahwasanya ketika gini ya, ini fakta di lapangan, tapi nggak ngerti ini jadi fakta atau mitos belaka. Sering banget kita temuin, ada tuh bapak-bapak ngorok. Terus kemudian sering bertambah umur, anaknya jadi dewasa, anaknya juga ikutan ngorok. Waduh, apakah ini bersifat menurun? Kan ada ya beberapa penyakit yang dia sifatnya genetik menurun ke anak cucunya gitu ya. Nah ini kan ngorok. Ya, apakah ini jenis penyakit yang bisa menurun atau sebenarnya gini? Bukan penyakit sih, bukan sifatnya yang menurun, tapi mungkin ya nanti kita tanyain ke dokternya. Salah satu faktor risiko kenapa orang bisa mengorok biasanya mungkin karena masalah overweight atau obesity. Mungkin nanti kita bahas ya. Sehingga akhirnya habit makannya itu nurun ke anaknya sehingga anaknya juga mengalami overweight atau obesity. Nah, berarti kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami ngorok dong atau akan ngorok juga. Jadi sebenarnya bukan karena ngoroknya yang nurun tapi habit yang lain di luar atau eksternal dari ngoroknya sehingga akhirnya secara tidak langsung menyebabkan si anak ini dan keturunannya mengalami atau juga ngorok kalau mereka tidur. Jadi intinya adalah ngorok itu nurun atau ada faktor eksternal yang terjadi pada keluarga itu sehingga akhirnya anak cucu cicitnya ikutan juga ngorok. Tapi bukan gara-gara genetik ya, nanti akan kita bahas ini fakta atau mitos belaka. Oke pemirsa, kita lanjut yang kedua ya. Bayar hutang di akhir pekan, ini teh banyak banget ya kalau di Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya. Anda harus bangun tidur, tadi di awal sempat saya mention. Jam berapa sih biasanya kalau orang-orang ibu kota, apalagi dari beberapa kota penyangga di Bodetabek gitu ya, kalau mau kerja di Jakarta jam 4 itu harus sudah standby keluar rumah. Betul nggak sih? Kayak aduh apalagi yang angker ya, anak-anak kereta gitu. Wah pagi-pagi udah di stasiun Manggarai gitu ya, berjibaku dengan kerasnya kehidupan ibu kota. Wah malam lagi sampai rumah jam 9, jam 10 malam. Belum harus beres-beres, ngurus rumah tangga, nyuci piring, masak dan lain sebagainya. Baru tidur jam 12 atau jam 1. Bangun lagi jam 4. Imagine cuma 3 jam tidur. Akhirnya kepikiran ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga mencari rezeki, mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian gitu ya. Nggak apa-apa lah nanti dibayarnya weekend. Banyak banget nih orang-orang yang mempunyai konsep seperti ini. Karena bukannya pingin seperti itu ya, tapi memang kondisi yang memaksa mereka untuk memiliki pola istirahat atau pola tidur seperti itu. Ya udah nggak apa-apa deh dok, nanti aja waktu weekend bisa dibalas tuh 24 jam sehari semalam tidur ya, kebablasan itu sih. Nah sebenarnya bisa nggak sih
kalau kita ngomongin tidur itu direkap di akhir pekan, kan selama ini kalau kita ngomongin olahraga itu kayak 150 menit per minggu. Dicicil 30 menit per hari selama 5 hari kan jatuhnya 150 menit. Nah kalau tidur bisa nggak sih direkap, dirapel, nanti deh di akhir pekan dikumpulin semuanya supaya tubuh juga bisa merasakan bagaimana indahnya tidur itu. Nanti akan kita bahas ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kebanyakan tidur katanya bisa menyebabkan kegemukan. Salah, kurang tidur salah, kebanyakan tidur salah gitu ya. Jadi ada orang berprinsip bahwasanya kalau kebanyakan tidur itu bisa menyebabkan kegemukan. Tapi nggak ngerti ya, maksudnya ini konsepnya seperti apa tidur dan gemuk. Kalau di pikiran saya mungkin, nanti kita tanyakan ke dokternya, kenapa akhirnya orang banyak tidur dan akhirnya gemuk? Mungkin karena sebelum tidur mereka habis makan lumayan berat ya, sehingga mungkin ada beberapa substance, ada beberapa kandungan di dalam makanan tersebut yang tidak bisa tercerna dengan baik karena akhirnya tidur gitu ya. Kan harusnya ada terjadi pembakaran sih iya, tapi akhirnya energinya nggak banyak yang kebuang. Akhirnya ngedep di badan, tumpukan lemak dan akhirnya menyebabkan overweight atau obesitas atau kegemukan. Nah mungkin ini yang menjadi penyebab utamanya. Tapi nggak ngerti ya, saya kan bukan dokter. Nanti kita tanyakan ke dokternya ini beneran beneran fakta atau mitos belaka. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Nah ini masih ngomongin kebanyakan tidur ya. Kebanyakan tidur artinya dia lazy, dia pemalas. Nah kan kita sering ya lihat ada orang yang pelor ya, nempel molor gitu ya. Sehingga kita kepikiran kayak, ini nggak produktif ini ya. Berarti kalau ini sukanya pelor, nempel molor, bentar-bentar molor. Ini berarti orangnya pemalas. Nggak punya semangat hidup, nggak punya gairah hidup, nggak punya masa depan, nggak punya cita-cita, nggak punya impian. Wah, itu kayaknya banyak tuh yang ditempelin ya label-label ke orang-orang tersebut. Tapi sebenarnya gini, untuk orang yang susah tidur ngeliat orang pelor itu kayak a dream banget, itu kayak mimpi banget gitu ya. Tapi mungkin untuk orang yang standar aja tidurnya ngeliat pelor dia kayaknya orang pemalas. Betul nggak sih kalau orang yang suka tidur itu bisa dikatakan pemalas atau sebenarnya bukan dia pemalas karena memang durasi tidur dia kurang. Jadi akhirnya dia harus membayar kurangnya durasi tidurnya dengan tidur di mana aja gitu ya. Atau durasi tidurnya lebih banyak ketika di tempat kerja, dimanapun dia suka tidur. Nanti kan kita bahas, ada nggak sih hubungannya antara suka tidur sama pemalas. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini fakta atau mitos belaka. Ini banyak banget ya. Nyeri leher nih pas lagi bangun tidur, selalu yang disalahin apa? Si bantal. Salah bantal gitu ya. Salah bantal apa ya gitu. Kadang-kadang kita kayak, oke salah bantal itu maksudnya mungkin salah posisi kali ya. Jadi kayak, gimana? Bantal, kan kadang-kadang kita tidur tuh nggak ngerasa ya. Kita nggak sadar postur tubuh kita seperti apa gitu. Atau sebenarnya kan ada bantal yang dia lumayan empuk, ada yang agak keras gitu ya. Nah ini ada hubungannya juga nggak nih? Sehingga akhirnya orang selalu ngeblame, selalu nyalahin bahwa ini salahnya si bantal gitu ya. Sehingga kita tidur, bangun-bangun sakit, nyeri leher kita, pegal, nggak bisa digerakin, apa bahasanya, tengleng gitu ya dan lain sebagainya. Itu gara-gara salah posisi pas tidur atau disebut dengan salah bantal. Ada nggak sih terminologi salah bantal atau sebenarnya ada postur yang nggak benar nih yang kita lakukan selama kita tidur. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar tidur dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar tidur. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Siapa? Pasti udah tahu lah ya. Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi. Aduh udah berapa purnama kita nggak ngobrol ya dok ya? Iya. Karena kita kebanyakan tidur kayaknya. Ya, Dok, hari ini kita akan membahas seputar pertiduran ya. Oke. Gimana sih cara meningkatkan kualitas tidur kita gitu ya. Apa aja cara yang efektif. Kayaknya orang udah banyak kerjaan, bingung nih mau tidurnya supaya lebih berkualitas itu gimana. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos faktanya dulu. Yang pertama nih dok, mengorok. Itu katanya bawaan. Waduh kayak penyakit dong ini jatuhnya atau gimana? Mengorok itu bawaan atau sebenarnya habit yang tercipta di keluarga itu sih dok?
Jadi kalau mendengkur, ngorok itu biasanya memang benar bawaan. Kalau untuk orang Asia, Asia? karena kita punya rahang sempit, leher pendek gitu ya. Kalau orang bule, Caucasian itu sedikit berbeda. Penyebabnya buat mereka pertama karena kegemukan. Nah kalau orang kita ya keturunannya bentuk rahangnya kecil, langit-langit mulutnya rendah, lidahnya besar, ya udah. Gitu. Jadi itu pengaruh juga dari struktur anatomi tubuh kita ya? Tinggal munculnya kapan. Nah biasanya masih muda kan masih kuat jaringannya. Dengan bertambahnya usia makin lembek. Apalagi kalau merokok ya. Tambah parah. Tambah parah. Berarti semakin tambah usia semakin rentan terjadi ya? Berarti kalau untuk yang usia-usia 17 kayak kita masih lama lah ya? Lama. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Ini banyak banget dok, apalagi tinggal di Jabodetabek nih ya. Berangkat jam 4 subuh itu udah kayak udah harus, Wah. mata itu udah harus jreng gitu ya. Pulang-pulang jam 11, jam 12 malam, belum lagi ngerjain rumah tangga dan lain-lain. Aduh kayaknya tidur cuma 2-3 jam. Gak Oke. apa-apa deh dok, nanti rapel tuh di akhir pekan. Kan bisa puas tuh bangun siang, bangun sore dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kayak tubuh, oh udah tergantikan. Boleh gak sih? Boleh, sah-sah aja. Gitu. Tapi ada tapinya. ada syarat dan ketentuan berlaku nih kayaknya. Satu, siklus tidur di malam hari dan di siang hari berbeda. Kalau di malam hari yang lengkap, tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi, itu baru 2 jam. Baru full. Kalau siang hari, 20 menit udah 1 siklus. Nah lebih pendek, kita nggak bisa tidur panjang-panjang di siang hari. Jadi kalau utangnya berapa jam, mau dibayar berapa jam di minggu akhir pekan, nggak bisa lunas. Itu satu. Kedua, kecukupan tidur itu kan bukan masalah kesehatan saja, tapi kualitas manusia secara keseluruhan. Performa, produktivitas, kreativitasnya gimana. Nah sehari-hari kan kita perlu untuk kerja kan. Betul. Nah kalau setiap hari kurang, performa kita tidak maksimal. Oke. Jadi bingung ya ini, aduh kumaha eta teh gitu ya dok ya, kayak gimana dok, tapi aku pulangnya malam. Ya sebijak-bijaknya kita lah ngelolanya gimana gitu ya dok ya, supaya tetap sehat ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga nih. Kebanyakan tidur katanya bisa bikin gemuk. Nah, ini mitos atau fakta nih? Mitos banget. Oh gitu? Justru yang kurang tidur itu yang bikin gemuk. Oh gitu? Iya, otak kita makanannya cuma ada 2, oksigen, gula. Nah kalau ngantuk, muap-muap cari oksigen. Plus apa? Ngemil. Iya benar. Ya, kurang tidur. Ya. Kemudian saat kita kurang tidur baik durasi maupun kualitasnya, ya kayak orang ngorok itu kualitas nggak pernah bisa baik karena ada henti napas saat tidur yang penyakit jantung apa lain sebagainya, tapi juga menyebabkan kualitas tidur buruk kan? Iya. Nah, rakus. Greedy ya, jadi kayak segalanya pingin dimakan ya. Iya, makanya Betul. orang-orang yang mengantuk, entah itu karena kurang tidur, entah itu karena sleep apnea atau penyakit-penyakit yang bikin ngantuk terus, ya itu bikin gemuk. Oh iya, make sense. Nah, coba refleksikan. Oke. Tukang nasi goreng, tek, jam berapa? 11 malam. Kita buka mie instan, jam berapa? Aduh, jangan ditanya dong, tuh aib semua tuh kayaknya. Iya juga ya. Iya. Karena belum tidur, kurang tidur, nggak bisa tidur, akhirnya malah ngemil. Oh iya juga jadi ya. otak yang lelah akan mencari zat-zat yang asin, manis, dan gurih. Kemudian keseimbangan hormonnya juga terganggu. Hormon leptin yang harusnya ngerem nafsu makan, hilang. Grelin yang memang merangsang nafsu makan tinggi. Jadi kurang tidur bikin gemuk. Aduh, ya juga sih dok. Itu kayak tertampar banget ya, fakta banget nih untuk kita-kita yang suka begadangan ya. Relate banget kayaknya, karena begadang tuh kayak aduh, ada makan. Iya, betul. Relate banget ke kegemukan. Aduh, jadi tersadar ya, kayak tertampar loh ini dok. Kita lanjut, masih ngomongin seputar kebanyakan tidur. Katanya orang yang suka tidur itu
dicap dilabel sebagai pemalas. Nah, Gimana tuh, Dok? ini sering kejadian, ya. Waduh, tidur mulu dianggap malas, tidur mulu dianggap malas. Padahal kalau dari kami ya, kesehatan tidur justru langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Oh iya. Iya dong, kalau tidurnya cukup, bangunnya segar, ya rasanya semua bisa diatasi, ya nggak? Kalau tidurnya sehat. Betul, Sebaliknya betul. kalau tidurnya nggak enak, bangun masih lemes, kayaknya masalah kecil jadi besar. Nah, kalau orang tidurnya cukup, sehat, ya, pekerjaan yang biasanya 3 jam, 4 jam, 1 jam udah selesai. Finish. Ya, Karena karena fresh ya dia ya? fresh. Idenya baik, bagus, banyak ide, kreatif, ya, terus teliti. Nah, kalau ngantuk-ngantuk kan kelewat, salah terus, revisi lagi, ulang lagi. Udah deadline padahal. Nah, dan istilah kebanyakan tidur juga sebenarnya mesti kita lihat lebih dalam. Ya, karena banyak orang itu bukan kebanyakan tidur, tetapi hypersomnia. Ngantukan. Ngantukan. Jadi Betul, 5 menit dah hilang. Ya kan? Itu berarti kurang tidur. Bisa atau- kurang tidur atau penyakit-penyakit yang memang menyebabkan hypersomnia. Oh ada. Ada. Satu yang paling sering sleep apnea, ngorok. Ya, kemarin nih, baru kemarin aja pasangan suami istri datang komplain gitu suaminya karena istrinya tidur mulu. Lagi meeting, tidur, ketemu klien, ketiduran, kayaknya ngantuk, nggak bisa fokus. Sehyper itu maksudnya lagi ketemu klien Nah, gitu. Oh my ini God. karena si istri menderita penyakit yang namanya narkolepsi. Narkolepsi itu hypersomnianya parah, nggak ketahan, nggak bisa dikontrol. Kalau memang udah waktunya tidur dia nggak bisa tahan. Jadi gangguannya nih di otak yang menyebabkan saat tidur dia nggak benar-benar terlelap, saat terjaga nggak bisa 100% awake. Apalagi kadang-kadang emosi kuat termasuk gembira ya, ketawa-ketawa atau lemas. Ada ya orang gitu ya. Ada, tidak banyak, tapi ada. Dalam setahun biasanya kami bisa temui 3 sampai 5 pasien narkolepsi. Wow, lagi ketawa. Iya. Aku belum pernah sih Dok ketemu Dok, itu kayak kasusnya wow unik ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir Dok. Oke. Aduh ini juga banyak nih ya, orang selalu nyalain bantal Dok. Salah bantal gitu ya, nyeri di leher, salah bantal. Salah bantal apa gitu, jadi diciptakan untuk membantu kita tidur, tapi ini yang disalahin bantal, gimana tuh? Posisi tidur. Posisi tidur. Ya, posisi tidur, ketinggian bantal, posisi bantal yang nggak sesuai. Keras atau empuknya juga pengaruh nggak sih Dok? Pengaruh. Nah, kalau keras empuk sebenarnya pengaruhnya ke kenyamanan. Oh, oke. Orang kan ada yang maunya yang empuk gitu kan. Dikasih yang keras nggak bisa tidur. Tapi yang senengnya keras, dikasih yang empuk ya nggak bisa tidur. Nah, kalau salah bantal itu kan salah posisi. Misal terlalu lelah, terlalu capek tidur. Sepanjang malam posisinya sama, nggak bergerak. Kaku di pagi hari. Karena kan orang nggak ngeh ya Dok, kan tidur. Jadi ini nggak tahu posisinya kayak mana gitu ya. Ada Ya. posisi-posisi yang kayak badan ke kiri, wajah ke kanan, serem ya. Itu kayaknya bukan salah bantal lagi, gitu ya. Salah hidup itu kayaknya ya. Gimana tuh Salah Dok? alam. Salah alam. Iya, karena sepanjang malam pun sebenarnya kita kan nggak bisa ngontrol Iya. gitu ya, mau posisi tidurnya gimana. Ya yang paling nyaman aja lah. Make sure tidak ada tangan yang tertindih, lengan nggak tertindih. Itu aja. Jadi pastikan adalah nggak ada posisi ideal untuk semua orang. Yang pasti kalau orang itu ngerasa nyaman, itu berarti pas. Kalau Iya. tangan ketindih kan pasti nggak nyaman gitu ya. Atau postur kepalanya agak kurang pas di bantal ya harus dibenerin gitu ya. Oke, thank you Dokter Andreas sudah terjawab Terima atas kasih. waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gimana caranya meningkatkan kualitas tidur. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dok. Kan ada yang bilang, Dok, kalau aku baca di internet ya, ada namanya tidur dan kualitas tidur. Tante different. Wow, bahasa lokal sama internasional ya. Itu beda atau sama sih? Karena kalau orang, ya kalau tidur ya pasti ada kualitas tidurnya. Tapi itu sesuatu terminologi istilah yang beda, sama atau gimana sih sebenarnya? Jadi gini, ada durasi tidur, ada kualitas tidur. Oh. Nah, kesepakatan para ahli, durasi tidur orang dewasa itu 7-9 jam. 7-9 jam. Nah, kalau kualitas tidur, nah ini yang seru. Tahapan tidurnya mesti lengkap. Tahap tidur ringan, kira-kira 5% dari total tidur. Tahap tidur sedang, kira-kira 50%. Tahap tidur dalam 20-25%. Tahap tidur mimpi atau REM, 20-25% total tidur. Ya, jadi nggak bisa tuh tanya tidur dalam mesti berapa jam, Dok? Nah, mesti dilihat durasi tidurnya berapa jam. Ya, zaman sekarang canggih-canggih, ada yang pakai smartwatch segala kan. Itu rame. Datang datang keluhannya, kok di sini nggak ada deep sleep. Dilihat-lihat. Oh, ini aplikasinya memang nggak ada deep sleep-nya. Nggak ada rekaman itu. Aduh. Cuma ada REM sleep. Ya, kenapa? Karena REM sleep sebenarnya yang paling penting. Tahap tidur mimpi itu loh yang paling penting. Ya. Oke. Coba kita jabarkan satu-satu nih, Dok. Yang pertama, yang dari fase pertama yang 5% tadi itu maksudnya kita bisa enggak kalau itu kita di fase itu atau gimana sih? Ya nggak bisa kan tidur. Iya juga sih ya. Berarti kesulitannya kita di kedokteran tidur tuh gitu. Pasiennya nggak tahu dia tidur. Nah, refleksinya gimana? Udah tahu kualitas tidur udah baik, udah sehat. Taunya dari mana? Satu, tiap bangun pakai alarm nggak? Kalau harus dengan alarm baru bisa bangun, ada yang salah. Durasinya kurang atau kualitasnya kurang kan? Nah, berarti sebenarnya kalau orang yang bisa bangun tanpa alarm itu di tubuhnya udah bikin alarm sendiri? enggak, bukan gitu. Artinya bisa tidur puas sampai udah cukup puas baru bangun. Nggak terpotong, ada kebutuhan biologis yang tidak terpotong. Gitu. Ya, tanda kedua. Apa tuh? Tetap segar, fresh, sepanjang hari tanpa perlu stimulan. Nah, ngopinya sehari berapa? Ya kan, penelitiannya kan ada tuh. Ada betul. Untuk kesehatan jantung, ya dosis kafein yang paling baik tuh batasnya tuh nggak boleh di atas 6 cangkir. Per hari? Per hari. Nah, kalau kita tanya lagi, siapa juga yang bisa 6 cangkir? Jangan-jangan ngantukan, jangan-jangan tidur tidak sehat lah yang membuat penyakit jantung. Oh ya ampun. Iya dong. Bisa relate gitu ya, Dok ya? Oh iya, kemana-mana. Begitu tidur kita terganggu, seluruh sistem kita terganggu. Kerja jantung juga terganggu, metabolismenya terganggu. Makanya kita selalu katakan, tidur yang sehat nih syarat untuk kualitas manusia yang baik. Terus kita bisa ngerasain gak sih kalau tidur kita udah pas nih, udah cukup gitu sehari-hari. Kan tadi bilang fresh bangun tidur dan lain sebagainya. Tapi orang mungkin nggak tahu ya mereka pakai stimulan quote-unquote tadi atau enggak gitu. Itu kayak selain fresh badan kita ngerasa kayak kita sering nggak kena penyakit, entah kayak batuk pilek, demam dan lain sebagainya. Itu kerasa nggak sih, Dok? Kerasa, karena daya tahan tubuh manusia itu hanya bekerja optimal saat tidur. Iya, jadi kalau kurang tidur, daya tahan tubuhnya jelek, gampang sakit.
Oke, nah selama ini kan sering dengar tuh dok, katanya kalau tidur itu kayak tubuh kita tuh recharge di energi ya. Itu recharge-nya gimana? Maksudnya kan cuma tidur istirahat ya, orang pikirannya kayak apa yang recharge gitu. Kalau HP kan kelihatan itu lagi di-charge, tapi kalau tubuh itu yang recharge apa sih sebenarnya? Ya energi kita ada diberi kesempatan untuk rebuild gitu kan. Growth hormone orang dewasa kan tetap keluar ya. Iya. Ya enggak, growth hormone itu hanya dikeluarkan oleh tubuh pada tahap tidur dalam. Kalau buat anak-anak untuk tumbuh kembang, untuk orang dewasa apa? Biar awet muda lah. Jangan awet tua ya dok. Dan organ-organ kita, kesehatan kita ya memang di tidur dalam. Oh itu bisa kayak ke jantung, paru-paru, hati segala macam? Iya dong. Dari tidur? Dari tidur. Nah, tidur mimpi itu yang paling penting buat kemampuan otak kita. Ya, tetap fresh, tetap konsentrasi, teliti, kreativitas, semua kemampuan kognitif, mental tetap waras. Itu tidur mimpi. Bukan healing ya yang bikin kita waras. Salah satunya, tapi menarik loh dok. Maksudnya selama ini tuh kita ngomongin konsep hidup sehat itu selalu identik dengan olahraga, oral intake makan yang sehat. Kayaknya sedikit banget orang yang ngomongin masalah tidur. Nah, kalau international di mana-mana sekarang mau sehat, mau sehat, namanya triumvirate of health. Jadi segitiga nih, nutrisi seimbang, olahraga teratur, yang jadi dasar Apa? kesehatan tidur. Tanpa tidur yang sehat, susah jaga nutrisinya. Gula tetap naik, asam urat tetap naik. Ya, by the way, salah satu penyebab peningkatan asam urat kan sleep apnea, ngorok. Bukan iya? cuma salah makan, kebanyakan emping. Ini fakta yang baru dengar loh dok. Iya, Urusan sama asam makanya urat. kemana-mana. Ya, olahraga, tapi tiap tidurnya napasnya terganggu. Akibatnya apa? Jantung kerja keras. Olahraganya terlalu berat. Lagi olahraga serangan jantung. Ih, itu kasusnya banyak. Bro. Banyak. Makanya harus kita lihat semua. Ya, kesehatan tidur itu lihatnya sederhana kok. Bangun segar, siang tidak mengantuk tanpa perlu stimulan gitu kan. Ya udah itu aja. Sama ya laporan pasangan. Percaya dibilang ngorok, denial. Katanya halu kamu gitu ya. Tapi menarik dok, tadi dokter Andreas mengatakan ada kayak kasus orang sakit jantung dan lain sebagainya gara-gara masalah tidur. Nah, saya tuh jadi kepikiran, ada yang bilang kayak kalau kita kurang tidur, entah dari begadang atau memang kurang tidur, paginya itu kita nggak boleh beraktivitas berat atau berolahraga. Dan itu katanya bisa ngefek ke jantung dan lain sebagainya. Itu ada hubungannya nggak sih? Iya dong. Meskipun penelitian-penelitian kita masih kontradiktif ya, banyak gitu ya. Tapi kesepakatannya adalah yang benang merahnya nih ya. Kalau kita kurang tidur, olahraga, percuma. Prestasinya juga buruk. Jadi para atlet nih ya sekarang sangat memperhatikan kesehatan tidur. Karena terasa begitu tidurnya sehat ya, prestasinya jadi luar biasa. Begitu tidurnya kurang, jet lag baru nyampe harus pertandingan, nggak bisa. Kalau tim-tim luar negeri nih perhatikan, untuk menghindari jet lag ada cara-cara tertentu gitu ya. Dan tibanya lebih awal. Ada waktu buat resting dulu. Iya, supaya badannya nih circadian rhythmnya adjust dulu dengan tempat yang baru, waktu yang baru. Gitu, nggak mepet-mepet besok langsung pertandingan. Waduh. Bukan karena mau menghemat budget ya. Malah nanti prestasinya jeblok ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya. Nggak kerasa nih, kita harus break terlebih dahulu ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik,
Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kita udah ngomongin tidur nih tadi ya. Bukan kita tidur ya, kita kan ngobrol dari tadi gitu ya. Nah sekarang kalau ngomongin, oke dok kayaknya banyak nih gangguan-gangguan dalam kehidupan. Percintaan lah, pekerjaan lah, cicilan lah. Pokoknya banyak deh dok gitu ya. Yang akhirnya kayak berkecamuk di pikiran kita. Sebelum kita tidur, ketika pikiran itu masih berkecamuk, ya namanya manusia pasti adalah ya, kita berpikir bukan robot yang semuanya diprogram gitu. Ketika masih ada tumpukan-tumpukan beban pikiran, itu bisa ngeganggu tidur kita nggak sih sebenarnya? Iya bisa, tentu. Siapapun lagi banyak pikiran, lagi galau, ya siapapun juga akan nggak bisa tidur kan. Gitu ya. Jadi memang akan selalu mengganggu dan akhirnya tidur kita jadi keganggu dong. Iya. Oke, nah sekarang Tapi kita ngomong. kita perlu tidur. Tapi kita tetap perlu tidur. Jadi gini ya, pertama kesalahan utama orang nggak bisa tidur tuh kan maksain tidur ya. Iya, udah tahu lagi banyak pikiran. Iya. Ya kan maksain tidur, pengen tidur, tambah stres, tambah nggak bisa tidur. Jadi pertama ya, belajar mengalokasikan segala pikiran ini. Ya, kalau memang lagi banyak pikiran, ya udah tulis dulu masalahnya apa sih, keluarin dulu nih lewat tulisan gitu, supaya apa? Emosinya keluar dan kalau kita udah ditulis nih, tutup, taruh. Begitu malam mau tidur kan suka muncul lagi. Kita ingat tulisan kita. Kita ingat tulisan kita, nggak diurutin lagi A, B, C, D sampai Z, enggak. Awal. Akhirnya ya memang belum bisa diapa-apain, mesti nunggu, ya udah apa boleh buat, ya udah. Seperti itu latihannya. Nah, sebelum tidur ya relaksasi dulu lah. Ya, mau relaksasinya ngapain terserah. Oke. Ya kan, yang penting seneng. Yang penting senang. Nah gimana caranya rileks dan senang kita akan bahas setelah kita angkat telepon dulu dok. Ini ada penelpon ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi Mas Raden, aku bisa langsung ke dokter. Iya, dengan Ibu. Oh ya, Hana. Ibu Hana di Jakarta ya. Oke, siap. Bu Hana mau tanya dokter. dokter. Ada 2 pertanyaan ya dok, karena di cut harus cuma 2 ya. Yang pertama yaitu tadi dokter membahas tentang orang ngorok ya. Saat kapan ya dok itu harus dilakukan operasi? Karena itu sebenarnya berbahaya banget. Begitu ngorok nggak bisa balik lagi, itu dampaknya seperti apa dok? Dan kapan perlu dilakukan penanganannya? Apa kita mesti ke dokter mana gitu loh yang untuk menangani orang yang ngorok gini? Itu yang pertama dokter. Kemudian yang kedua, kurang tidur. Udah pasti banyak gejala, banyak yang bahayanya ya. Contoh salah satunya adalah sleep apnea. Bisa dokter jelaskan atau kasus-kasus apa lagi yang menyebabkan kurangnya tidur berbahaya? Mungkin 2 pertanyaan saya jelas ya dokter. Oke. Sudah jelas dok. Sudah jelas ya. Oke. Terima kasih. Ya, semangat banget Ibu Hana ya. Oke, yang pertama semoga saya nggak lupa. Apa tadi ya? Oh, ngorok. Jadi gini. Ngorok harus dioperasi dok? Tergantung. Jadi gini, masalah ngorok, masalah mendengkur ini yang kita khawatirkan apa sih? Sleep apnea. Sleep apnea artinya henti napas saat tidur. Nah, kasus-kasus seperti ini ada tata laksananya. Pertama, pemeriksaan tidur di sleep laboratory. Ya, pemeriksaan tidur ini kan dipasangin alat, terus tidur untuk lihat apa? Lihat saturasi oksigen, kerja jantung, tahapan tidur. Nah, jadi kita dapat gambaran pastinya dulu, ya. Dan pemeriksaan tidur nggak bisa sementara ini, belum bisa yang cuma tempel terus komputer baca gitu ya. Iya, kemarin ada orang yang datang bawa hasil pemeriksaan tidur katanya, tapi nggak ada yang baca, nggak ada dokter yang analisa. Setelah saya periksa lagi, wah bedanya jauh banget. Nah, dari hasil pemeriksaan tidur inilah baru kita bisa tentukan perawatan yang ideal untuk setiap pasien itu apa. Oke, operasi salah satu kemungkinannya. Dental appliances, dokter gigi buatkan alat gitu ya untuk dipakai pada saat tidur. Atau penggunaan continuous positive airway pressure ya, ada alatnya, ada maskernya
Ya, itu pun alatnya macam-macam. Settingannya buat setiap orang juga berbeda. Oh. Nah, jadi pemeriksaan tidur ini jadi dasar. Gitu ya, periksa dulu tidurnya baru kita tahu. Tapi itu sampai ada tindakan operasi emang bener masa ada di tingkat keparahan yang kayak mana gitu dok? Biasanya yang masih sedang justru. Oh gitu. Jadi kalau sudah terlalu berat, ada komplikasi ya harus pakai alat misalnya. Ya makanya tergantung lah, setiap pasien beda-beda. Oh karena beda pasien mungkin beda kondisinya, jadi nggak Iya. bisa dipukul rata gitu ya. Nggak bisa semua selesai dengan operasi, tidak semua selesai dengan mesin CPAP. Enggak, mesti personal kita lihat. Tapi intinya ngorok itu bisa disembuhkan nggak? Bisa Ya. hilang? Hilang sempurna enggak, misalkan seperti kacamata, mata udah minus kita pakai kacamata, Iya. ngorok dan ternyata ada sleep apneanya, koreksinya dengan mesin dengan masker. Nah seperti kacamata kan bisa kita hilangkan minusnya, dikurangi dengan pembedahan, ya nggak dengan lasik ya. Ini juga sama. Oh, Gitu. But every patient is different. Oke, setiap pasien pasti punya ya gejala atau Kondisi yang berbeda-beda. Jadi akan disesuaikan ya, Ya. tergantung nanti pemeriksaannya seperti apa. Oke, yang kedua tadi terkait kalau kurang tidur ya, kurang tidur hubungannya dengan sleep apnea dan lain sebagainya. Bisa menimbulkan apa aja nih gitu. Aduh, semua. Tadi sempat kita bahas di break justru ada ngomongin masalah cancer juga. Iya. Aduh, Jadi, serem banget, Dok. karena sekali lagi daya tahan tubuh manusia ini kan bekerja hanya pada saat tidur ya. Nah, daya tahan tubuh untuk memerangi sel-sel kanker juga salah satunya. Ya, penelitiannya di Inggris ya, ini penelitiannya dengan kecukupan tidur memang. Jadi sekelompok wanita gitu ya yang sehat, olahraganya rutin, dietnya terjaga, slim gitu kan, sehat pokoknya. Tapi durasi tidurnya kurang dari 7 jam setiap hari. Resiko kanker payudaranya bisa sampai 40, saya persisnya lupa, 40 sekian persen. Waduh, kayaknya tidur gue juga kurang. Iya. Waduh, ini kayak tamparan sendiri ya. Oke dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya. Kayaknya hari ini kita tertampar nih dok, bahwa sepenting itu tidur gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM, sekarang DM ya dari Pak Bowo nih. Dok saya itu kalau tidur kok suka kayak sensasi jatuh ya. Ih kok sama dok, kayak gini loh, kayak gitu. Gitu gue sih. Kayaknya sih begitu ya. Jadinya kebangun terus susah tidur lagi. Itu sensasi apa sih dok? Bahaya nggak, ngilanginnya gimana ya? Ini kok kayak relate dengan. Saya juga kadang-kadang gitu loh dok. Itu apa sih? Ini namanya hypnic jerk. Apa Ya, dok? Hypnic jerk. jadi kejadiannya begini, ada lompatan syaraf ya, lompatan sinyal syaraf. Apa yang terjadi? Kurang tidur. Kurang tidur menyebabkan ketika kita mau tidur itu kan mestinya easy gitu loh, pelan-pelan masuk tahap tidur ringan dulu, sedang, dalam. Kadangkala nih lompat, terjaga saking capek langsung ke tidur dalam kan kaget. Iya. Nah karena kaget bikin nggak bisa tidur lagi. Harusnya sih kalau memang kejadian seperti itu ya udah santai, cuma hypnic jerk, ya udah lanjut tidur, nggak ada apa-apa kok. Oh oke. Ya. Itu hanya karena kurang tidur gitu ya? Ya menghilangkannya gimana? Tidur. Udah bisa jawab nih dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bowo. Jawabannya tidur. Oke, nanti kita kembali lagi dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini seputar bagaimana meningkatkan kualitas tidur kita bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, praktisi kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, di segmen terakhir ini ada penelpon lagi. Rame nih kayaknya hari ini ya Dr. Andreas ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Halo, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? iya pagi, saya Yeti dari Surabaya, dokter. Oh iya Ibu Yesi di Surabaya ya. Yeti, Bu Yeti. Yeti. Ya Bu Yeti, silakan Iya. Bu Yeti di Surabaya mau tanya apa ke Dokter Andreas?
Iya, saya mau nanyain soal cucu saya itu. Kalau tidur itu seperti nggak tenang gitu loh, Dok. Goyang terus gitu ya. Kayak artinya itu di pikirannya itu jalan terus gitu loh. Tapi sekitar jam 3, jam 4 pagi itu baru betul-betul dia itu tidurnya itu tenang gitu loh. Terus itu yang pertama ya, Dok. Terus saya mau tanya lagi, kalau misalkan orang tidur itu bermimpi, itu jelek atau enggak ya? Kadang kalau misalkan sering bermimpi itu akhirnya nanti bangunnya itu kayaknya capek gitu loh. Karena ikut lari-lari. Enggak, maksudnya kalau bermimpi itu kan artinya pikirannya itu kan jalan terus kan, Dok. Jadi kan enggak seperti tidur nyenyak gitu kan lah. Terus otomatis bangunnya itu loh kan enggak bisa seger lagi gitu loh. Yang saya tanyakan yang kedua itu kalau begitu itu salah atau gimana ya? Oke. Cucunya usia berapa, Bu? Kenapa? Cucunya usia berapa? Oh, cucunya yang sekarang itu 8 tahun, tapi dia itu mulai dari kecil sudah tidurnya begitu. Oke. Jadi mulai dari bayi sampai itu tidurnya itu seperti itu gitu. Tapi kalau sekitar jam 3 mulai pagi itu benar-benar nyenyak gitu loh. Oke, dia tuh cuma guling-guling atau gimana, Bu? Iya, atau ada suara-suara mengigau gitu? Oh, menggigau sih enggak. Kayak nggak bisa tenang gitu loh, terus kayak pikirannya itu jalan terus. Oke, sudah jelas ya. Kalau mimpi tapi kan ada yang menggigau, ada yang enggak ya. Nah, ya ini mirip-mirip seperti itu gitu loh. Yang saya tanyakan itu seperti itu bahaya apa tidak? Makasih. Oke, terima kasih Bu Yeti di Surabaya. Perhatian banget ini nenek yang sangat sayang sama cucunya ya. Sampai diperhatiin cucunya tidur sampai jam 3-4 pagi pun diperhatiin ya. Keren Bu Yeti ya. Oke, kita jawab. Yang pertama tuh gimana tuh, Dok? Oke, jadi kelihatannya gelisah selama tidur, nggak tenang, bolak-balik. Ekstremitas biasanya juga ada gerakan, kadang mungkin suara jarang tapi muncul juga kadangkala ya cuma gitu ya. Ini sih seperti sleepwalking, seperti sleep talking ya, masuk dalam golongan namanya parasomnia. Parasomnia adalah penyakit-penyakit tidur ya, gangguan tidur di mana ada gerakan-gerakan atau verbalisasi yang tidak wajar. Nah, ciri khasnya ya kayak mengigau, ini sebuah bentuk mengigau, sebuah bentuk sleepwalking. Tetapi ya kejadiannya kan nggak berkaitan dengan mimpi. Justru sleepwalking, sleep talking, mengigau itu terjadi pada tahap tidur dalam. Khasnya itu sekitar 2 jam, 3 jam awal tidur itu yang intensitas paling tinggi. Nah menjelang pagi jam 3, jam 4 hilang. Kenapa? Jam 3, jam 4 itu malah kita banyak di tidur mimpi, REM sleep. Nah, tahap tidur mimpi itu ya ada mimpi. Oke. Nah, ada mekanisme pengaman di mana supaya tubuh tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan ini dilumpuhkan. Jadi gelisahnya apa tiba-tiba hilang. Oh, gitu. Itu ya. Jadi ini terjadi pada tahap tidur dalam, bukan tahap tidur mimpi. Solusinya gimana? Buat jam tidur teratur dulu ya. Kemudian perhatikan lingkungan, jangan ada selimut yang nanti ketarik menghalangi napas atau ada pecah belah, ini harus dijaga. Kemudian setelah teratur, tidur misalkan jam 10 atau jam 9 teratur, majukan sedikit-sedikit, 15 menit 1 minggu, 15 menit 1 minggu. Lihat, nanti akan hilang. Oh, tapi kalau untuk anak-anak kayak usia 8 tahun itu idealnya berapa jam sih, Dok, tidurnya? 12. Oh, 12? Idealnya ya masih cukup banyak tidurnya. Tapi ya rata-rata sih kalau di Indonesia mungkin hanya bisa 10 jam itu udah cukup bagus kok. Ya? Kemudian pertanyaan kedua soal mimpi nih. Bagus atau enggak tuh gitu ya? Bagus.
Mimpi itu bagus, nggak cepet pikun. Oh gitu, hubungannya dengan pikun. Iya. Kita akan bermimpi 4-6 kali setiap malam. Tinggal bangun tidur tuh inget apa enggak. Masa sih dok? Iya, kalau berkesan ketemu mantan ya inget lah. Kalau yang comment deh keseharian itu. kita, kalau yang keseharian kita nggak akan inget. Oh gitu? Iya, seperti Tapi itu. pasti bermimpi setiap hari? Pasti. Oh jadi kalau kita bilang semalam ngimpi apa enggak, pasti ngimpi cuman nggak ingat aja? Pasti, cuma nggak ingat aja karena nggak berkesan. Kalau mimpinya serem, ya ingat. Yang bikin bangun capek, lelah, ini ada faktor lain. Kita harus refleksikan, kita harus lihat tidurnya udah cukup belum. Ya, kalau memang banyak pikiran atau sedang ada masalah, biasanya mimpi juga akan intens. Ya, karena emosi-emosi yang tidak bisa dikeluarkan pada saat terjaga, dikeluarkan pada mimpi. Makanya kita tetap waras. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Keren. Oke, dok kita punya 1,5 menit terakhir nih ya. Oke. Nah, kalau ngomongin gimana caranya meningkatkan kualitas tidur, itu berkaitan juga nggak sih dengan, oke lah tadi kita udah ngomongin masalah ya ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau dari lingkungan sekitar, entah dari suasana di kamar, lampunya, atau ada habit 12 action yang sering dibawa kayak gawai kita dan lain sebagainya, itu pengaruh nggak sih atau gimana? Oke, jadi tips untuk tidur yang berkualitas. Oke, 1 teratur. Oke. Ya, biasakan punya jam tidur yang teratur. Mungkin agak larut jam 11 ya silakan. Yang penting teratur. Kemudian biasakan sebelum tidur itu ada waktunya untuk relaksasi, untuk senang-senang dulu. Kan udah capek ya Gimana? seharian. Simpelnya kayak mana contohnya? Mau main gadget juga nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Lah, kalau zaman dulu kan ada Femina, ada Cosmo, Iya. ada majalah, Bisa ada baca Tempo, ya? baca gitu. Nah, zaman sekarang semua di gadget. Iya. Silahkan, tapi gini, brightness-nya dikurangi, blue light screen-nya diaktifkan, ya itu kan reading mode, night mode apa. Jadi layarnya merah semua, birunya hilang. Karena cahaya biru akan dibaca otak sebagai siang hari. Oke. Ya tentu saja pilihnya yang senang-senang aja. Senang aja lah ya berita-beritanya ya yang Iya, dibaca terus ya. kalau seri juga ya udahlah jangan lanjut lah. Oh, oke. Diatur ya. Oke. Sama mau main game juga boleh tapi yang relax, yang tenang gitu. Oke. Jangan slot. Jangan itu ya, itu bahaya. Oke, thank you Dr. Andreas. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Thank you dok. Semoga Terima tidur kasih. kita semakin berkualitas. Thank you ya dok ya. Sehat terus sama Terima keluarga di kasih. rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kemayoran. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andreas. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga tidur Anda. Sampai jumpa. Thank you dok.